Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kula badhe tanglet keluar dugi tema, Gus. Dos pundi carane anak niki nebus dosa? Pak. Napa kelawan si anak niki kenal kali Gusti Allah? Allah saged ngapura dosa yang sepah. Kali nglampahaken tiyang sepah tasik sedo napa tasik urip? Pun. Sampun nggih? Nggih. Nggih. Bisakah anak itu menebus dosa orang tua terlepas anak ini sudah meninggal atau belum? Itu pertanyaan. Andai kata bisa, andai kata caranya bagaimana? Lebih-lebih orang tua yang sudah meninggal. Hadis Rasulullah yang bersumber dari hadis sahih tentang 3 perkara yang tidak putus manakala memang ada. Kalau nggak ada ya nggak. Itu hanya menyangkut orang tua yang sudah meninggal. Dalam hadis ini, idza mata benu adama in qata'a. Ketika anak Adam itu meninggal maka terputuslah semua urusannya kecuali 3 perkara kalau memang ada. Sodakotin jariyatin au ilmin yantafa'u bih. Sodakoh jariyah atau ilmu yang bermanfaat. Pernahkah dia bersodakoh jariyah? Pernahkah adakah ilmu yang bermanfaat? Pandangan hakikat sodakoh jariyah itu ketika bersodakoh hatinya gak ngaku kalau dirinya yang sodakoh. Sebab innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Al-Maidah ayat 27. Ibadah apapun yang diterima Allah itu ibadah yang berdasarkan hati yang bertakwa. Hati yang bertakwa adalah hati yang sudah makrifat pada Allah. Ketika saat dia mengamalkan betul-betul hatinya makrifat. Tandanya hatinya tidak muncul rasa akune diri hamba yang bisa bersedekah. Sebab Ibnu Athaillah juga mengatakan al-a'malu utawi piro-piro amaliyah apapun iku suwarun qaimatun, laksana patung yang tidak bisa apa-apa. Amaliyah yang bagaimana yang dimaksud yang seperti patung? Amaliyah yang tidak diterima oleh Allah. Bahasa Mojokerto namanya muspro. Entah muspro itu singkatan tuh ginopo. Musnah mungkin ngoten. Saya belum paham sampai sekarang. Muspro. Tua saya udah ngoten ini. Lah, biar amal itu tidak seperti patung yang tidak berguna, tidak bisa apa-apa, harus dikasih roh. Apa rohnya amal? Wa arwahuha utawi piro-piro rohe amal iku wujudu siril ikhlas, wujude rahasiane ikhlas fiha ing dalem amal. Mana yang disebut rahasiane ikhlas? Yaitu ketika jenengan saat laku apapun dohir ini hati jenengan sudah lepas keakuan diri alias tajalli.
Itulah rahasia ikhlas. Berarti dalam hati jenengan menetapkan semua yang bisa melakukan itu hanyalah Allah, yaitu la haula wala quwata illa billah. Makanya ketika saat muadzin adzan hayya 'alas shalah, jenengan jawabnya bukan hayya 'alas shalah, tapi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Artinya bisanya Anda takbir, berdiri, rukuk, sujud, duduk, salam atau membaca rukun-rukun sahnya sholat, hati harus duduk di tajalli. Itulah penerapan hadis la haula wala quwata illa billah. Atau dalam surat As-Saff, wa ma Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan semua makhluk. Wa ma ta'malun, dan apa yang muncul dan timbul dari makhluk itu datangnya dari Allah. Dari Allah. Iki kecilik Pak Diwojo, tapi prakteknya dereng. Prakteknya ketika jenengan sudah paham ilmu tauhid, baru oh iki berarti sisa umur kita tinggal berapa, yaitu Bapak Ibu, miturut hadis tadi, mohon maaf, anak itu mendoakan khusus bagi yang sudah meninggal. Bisa. Caranya apa? Anak ini harus soleh. Soleh yang dimaksud anak ini harus mencapai Habibullah, mencapai Auliaillah, hatinya sudah makrifat pada Allah. Karena hanya golongan ahli syuhud inilah Pak yang rata-rata semua amaliyah dohir ini mesti berdasarkan wujud rahasianya ikhlas. Satu sisi seperti anak ini yang bisa menolong, tapi ketika saat beliau bertajalli kan sudah hilang toh Pak, anak itu sudah fana toh, berarti si nolong siapa? Allah, bukan anak. Lah, ketika Allah sudah hanya Allah yang menolong, maka berlakulah terhadap bapak sekalipun bapak ini belum meninggal. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Bukan kamu Muhammad sesungguhnya yang bisa memberikan petunjuk terhadap orang-orang, bahkan orang yang dekatmu, bukan, tetapi walakinallaha yahdi man yasha, tetapi yang bisa memberikan petunjuk, tetapi yang bisa mengampuni hanyalah Allah pada hamba yang dikehendaki. Makanya napa sih kita kalau nyelameti wong tua ngundang tahlil itu tidak tetangga kiri kanan aja orang dua, enggak, kadang satu RT ya. Itu semata-mata kalau boleh saya katakan barangkali di situ ada wali nih Gusti, itu loh Pak, maksudnya itu. Tapi nggak pernah disampaikan. Yang disampaikan 40 orang membaca Fatihah sama dengan wali Allah satu. Nah, itu kebanyakan. Padahal itu semuanya isyarah Pak. Sama dengan gini, ayo nek pancen iku mang bener. Ya ngono maksudnya, ngono mau ngono 40 mang. Sampeyan iki nggo kulite kacang 40. Wis gak cukup 40, 100 sampai tandur. Terus sampai nandur ning sawah lain bijinya 1. Yang cukup yang mana? Ya udah. Ini sih durung paham ya mbuh, gak ngerti aku. Jadi
Bagus, kita undang satu RT atau satu baris itu, barangkali anaknya sendiri gak ada yang soleh, barangkali di antara tetangga-tetangga kita itu wali Allah yang kita tidak tahu. Mungkin di dalam makalah 119 kalau nggak salah, mohon nanti di cross check. Dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah dawuh berbicara tentang aulia itu kebanyakan ditutupi Allah. Cara Allah menutupi, dia ditutupi dengan kerjanya sebagai pedagang, sebagai petani, sebagai pejabat, sebagai apapun, bahkan sampai sebagai yang paling rendah. Ada. Monggo tabrakan sih, monggo tabrakan sih, nggak apa-apa tabrakan sih. 21 nomornya 21 wanita nakal atau laki-laki yang selalu sobo doli. Doli ini mau ditutup Pak. Loh, itu suka-suka Allah. Siapa? Orang lain nggak tahu kalau itu wali Allah, nggak tahu. Bahkan wis terlalu ekstrem ini wow. Ditutupi Allah dengan status sebagai pemulung. Wis dia rumahnya di bawah jembatan, kerjanya dia itu cari sampah, terus dijual, terus buat makan. Kita nggak tahu. Tapi kalau itu kekasih Allah, hatinya mesti pikir, wis gak. Tidak mungkin enggak. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ali Imran 191. Baik ketika dia berdiri atau duduk atau berbaring berarti tidur, dia selalu berpikir. Lihat pangkatnya di mana. Kalau pangkatnya di musyahadatul baqa, musyahadatul fana, dikiri titik, ilingnya di fanae dikit. Dalam satu hari satu malam fananya dikit. Itu kekasih Allah sudah. Kalau pangkatnya di musyahadatul kamil, lebih banyak, 24 jam dia itu fananya. Artinya makrifatnya pada Allah. Kecuali sudah di musyahadatul baqa terakhir makom jam'i entek pun telas habis, 24 jam dia selalu sholat daim atau hatinya selalu ingat, baik dia tidur maupun tidak tidur. Loh, cara-cara Allah nutupi biar orang lain nggak tahu seperti itu. Apakah mereka itu selalu nyun sewu yang dikatakan kekasih Allah mesti dia itu orang yang mendidik ilmu tauhid? Belum tentu Pak, belum tentu. Kadang-kadang sing didik ilmu tauhid itu kebanyakan belum laku kok, tapi wis wani ngongkon umate nglakoni. Ngaloro dek ingin. Hati-hati, ikut disebut ahli tahqiq, bukan ahlul makrifat Allah. Ahli tahqiq, apa sih ahli tahqiq? Ahli menguasai tentang ilmu tauhid, tapi belum ngamalke. Daqaiqul asrar dia buka oleh Allah, tapi belum melakukan. Tapi nggih mohon maaf, kalau memang betul-betul dia itu sudah melakukan ketika saat dia menyampaikan dinul haq, nggak ada hati condong tentang sakliyani Gusti, nggak ada.
tendensi-tendensi yang seperti itu, apalagi tentang pangalem pun boten pengen dimulyakno ora lan sak piturute ora. Enggak ada hal seperti itu karena beliau sudah dibebaskan Allah dari penghambaan dari masyarakat. Tapi kalau kita belum mengamalkan, sudah paham terus mengajarkan, pasti masih ada harapan pengalem dari masyarakat. Ini bahaya tambah bahaya. Oke, jadi jawaban saya Pak, miturut hadis Kanjeng Nabi tadi khusus bagi orang tua yang sudah meninggal. Lah caranya bagaimana? Ketika anak itu kirim dungo, apakah lewat Fatihah, baca Quran atau sedekah jariyah, dia itu secara syariat memang sudah ditujukan kepada orang tua, tapi secara hakikat hatinya lepas diri. Itu caranya. Makanya kekasih Allah sampai undang tahlilan itu ya, itu ketika tahlil kadang-kadang dia diem, nggak mengucap, kadang-kadang dia mengucap, tapi ruhaniyahnya itu duduk di tajalli. Lah inilah yang dimaksud awalatun solihun yada'un. Ini bukan harus anak keturunan, bukan. Hadi awalatun ini adalah saya ambil dari hubungan orang yang terdekat. Anak dengan orang tua adalah hubungan yang terdekat. Tetangga RT terdekat daripada desa sana desa sini. Nah, berarti masuk toh ini masuk awalatun. Tapi kalau yang ditanyakan adalah orang tua yang belum meninggal, maka ketika saat anak soleh itu tadi mendoakan, berarti yang menolong itu bukan anak atau bukan kekasih Allah, tapi langsung Allah. Kalau langsung Allah juga berlaku pada diri orang tua yang belum meninggal. Bentuknya apa? Gitu. Jenengan, kalau hati itu sudah bisa menerima ajaran Rasulullah di jalur tauhid ini, itu awal tanda Allah telah mengampuni dosa jenengan. Sebab jenengan mesti akan fayat tabiuna aksanahu. Pi, carane kok aku iki terus bisa mengamalkan ajaran ini. Sehingga dalam hati sampean Allah tanamkan rasa rindu untuk ketemu Allah. Wa man kana yarju liqa Allah, itu pasti ditanamkan Allah. Rindu ketemu. Nah, kalau sudah begitu, maka Allah membuka pintu, semua pintu untuk jenengan bertemu Allah. Itu pasti Pak, ikut nalari prosesnya di situ. Akhirnya jenengan dengan seadanya dalam diri jenengan melakukan kholwat semampunya. Nah, itu bahasanya semampunya kalau kembali kepada diri jenengan. Akhirnya semakin lama, walaupun kebu itu nggak bisa masuk lenge orang-orang, tahu orang-orang ya, lengnya semut karena besar kepalanya, gitu. Lama-lama diusek-usek, akhirnya bolongan bertambah besar. Tahu kebu Pak nggih? Lembu ini lah. Kerbau, Gus. Terus sok. Akhirnya gampang itu akan semakin besar lubangnya. Bila mana zikir itu terus sampai lakukan, maka semakin lama yang mengotori, menghijabi hati kita semakin dibersihkan oleh Allah. Jawabannya, tadi saya katakan diampuni. Tadi surat Ali Imran 31 kan ada kalimat yang mengatakan wa yaghfir lakum dzunubakum. Nah, ini itulah tanda akhirnya nanti dijadikan Allah sebagai Habib atau kekasih Allah. Okay. Masih ada?